Oke. Nah sekarang saya pengen tanya ke Bang Asmi nih. Gimana tuh? Bang Asmi, kalau memang TPKS dalam rumah tangga itu kan memang bisa terjadi. Nah tapi kalau dalam hubungan apa nih namanya, saya bilang pacaran, PDKT, HTS itu gimana sih Bang memandangnya? Ya, karena undang-undang itu kan sebenarnya diksinya tidak melihat itu. Artinya kalimat selalu ditujukan setiap orang. Kata setiap orang, apapun hubungannya, artinya dilekatkan pidana itu pada perbuatan dan tindakannya. Jadi kan setiap orang kan tidak ngelihat mau dia sudah menikah tadi juga Iya, iya. dilindungi, betul nggak? Tidak juga menikah juga dilindungi, ya kan? Apakah tadi pacaran segala macam. Jadi fokus pidana itu pada kejahatan atau perbuatannya. Itu yang mau dituju dilindungi. Karena pidana tadi sebagai ultimum, dia akan melihat. Saya selalu bilang, ada DNA-nya kalau bahasanya saya tuh. Lihat deliknya, lihat nexus kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya, dan akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya, gitu loh. Baru nanti lihat subjeknya apa, objeknya apa, lokusnya Iya, apa, tempusnya apa, baru kita uraikan. Dari mapping yang awal itu akhirnya nampak. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi, jadi siapapun setiap orang melakukan kekerasan, entah tadi dalam lingkup rumah tangga, tidak pun dalam pergaulan, yang penting kalau di situ ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, apa bagaimana orang kan merasa tersakiti, ada orang merasa dirugikan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan tadi gitu loh. Entah itu luka secara psikis, fisik dan segala macam. Maka undang-undang TPKS masuk untuk di situ. Di mana letaknya? Letaknya adalah sewaktu itu bertentangan dengan kehendak korban. Jadi untuk kita ngelihat orang itu akhirnya titik dia beratnya di situ merasa ya. ya ada sesuatu yang dia rugikan atau ada kekerasan, bertentangan tidak dengan keinginan korban. Ah, itu menjadi titik ya, pada waktu dia tidak merasa ada kepentingan hukumnya itu adalah bertentangan dari keinginan dia, ya berarti Anda sudah melakukan kekerasan seksual itu. Tinggal lihat fisik atau tidak. Termasuklah akhirnya pencabulan. Jadi mau meraba sekalipun pada organ-organ tubuh tidak harus dulu. Kalau dulu kan saya kan tidak melakukan perkosaan sampai masuk alat kelaminnya segala macam. Tapi hari ini untuk melindungi karena orang tidak semua orang atau perempuan tadi merasa nyaman. Karena di luar kehendak dirinya, Iya, iya, iya. gitu loh. Kalau lo kan itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Iya. Satu sisi lawannya adalah perbuatan yang menyenangkan. Orang yang merasa itu ada kehendak dia, ya berarti itu adalah ya dia memang ya sama-sama ada kebutuhan biologisnya gitu loh. Tapi kalau itu tidak, berarti kan suatu perbuatan yang memang tidak dikehendakinya. Nah, inilah menjadi batasannya. Jadi kalau itu adalah perbuatan yang tidak dikehendakinya, ya sekalipun tadi mungkin meraba, ya kategorinya dalam TPKS itu perbuatan cabul adalah kekerasan seksual. Oke. Kalau Bang Asmi melihat kronologi dari kasus ini, itu gimana Bang? Ya, memang kalau kita mau lihat, akhirnya kan lihat, maka hukum itu selalu membuat kategori. Ini orang dianggap secara hukum cakap atau tidak. Untuk orang yang seharusnya berada di dalam kampus, pasti eh, tingkat integritasnya sudah pasti ada, artinya tahu batas yang memang harus yang dilakukan. Iya. Kedua, kesadaran, keilmuan dan pengetahuannya juga sudah pasti di atas rata-rata, apalagi S2 dan S3 gitu loh. Sehingga kan seharusnya pendekatan-pendekatan, kalaupun dia memang ada pendekatannya, kan pendekatan yang elegan, Iya. gitu loh. Tidak membuat orang takut, tidak membuat orang cemas, gitu loh. Tidak orang merasa itu tersakiti, gitu ya. Ya. Tapi kalau akhirnya ini sampai mencuat dan melaporkan kepada kepolisian, tentu ada orang melakukan perlawanan itu, dia merasa ada satu rasa ketidakadilan yang dia dapatkan, gitu loh. Artinya kan korban itu orang melakukan perlawanan biasanya cenderung merasa ada suatu ketidakadilan yang dia dapatkan. Nah ini yang murid. Jadi kita runtut aja, apalagi kejadiannya di mana ini. Nah, kalau kejadiannya di kampus, ya mau nggak mau karena lokusnya di kampus, ya mau nggak mau pertanggungjawaban kampus pasti akan ketarik-tarik gitu karena dia adalah sivitas daripada kampus tersebut. Oke. Nah Bang Hamzah, udah bicara dengan kampus belum sih terkait hal ini? Terkait hal ini kita sudah menemui dekan pelaku langsung ya. Iya, iya. Dan kita sudah bicara bahkan ketemu dengan tim TPKS-nya kampus itu sendiri Bang. Nah dekan itu menegaskan bahwa secara administratif mereka telah melakukan
upaya-upaya terkait aduan dari klien saya. Maksudnya gimana tuh? Ketika klien saya mengadukan telah terjadi TPKS, kampus ini sudah memeriksa dan mengeluarkan surat keputusan tadi, surat keputusan rektor terkait. Saya lurusin. Iya. Ini ya sama Mbak Maria ya. Iya, Kalau iya, kita lihat dari data, ya kan, dari data yang tadi ya lagi-lagi ya, karena kita bicara hukum pidana, ya Iya. mau tidak mau kita harus dekatkan pada datanya, bukan pada katanya. Benar. Satgas TPKS itu kalau kita lihat dokumen itu pengaduan baru ada 16 November 2024. Ya kan? Iya. Kejadian itu terjadi di 27 September 2024 Benar. Dan Oktober. dan 16 Oktober Iya. 2024. Nah, ini yang mana? Apa hasil daripada laporan ke Satgas TPPKS kampus dimaksud tanggal 16 November itu apa output daripada proses yang di dalam? Enggak. Kalau output dari tim TPKS-nya kita tidak tahu seperti apa. Tapi output menurut pihak kampus ya, universitas telah mengeluarkan surat keputusan rektor terhadap pelaku. Makanya tadi seperti yang saya bilang bahwa pelaku ini sudah dihukum. Dan menurut keterangan pihak kampus secara administratif kan sudah selesai. Itu Bang yang jadi masalah. Oke. Pidana ini kan nggak selesai di administratif. Ada undang-undang aturan privat yang berlaku di Indonesia. Bukan berarti ketika seseorang melakukan tindak pidana secara administratif sudah dihukum, sudah selesai pertanggungjawaban pidananya. Ada tidak saran di situ kira-kira saran atau rekomendasi dari tim itu untuk selanjutnya bisa Membuat laporan. Ya, membuat laporan Harusnya kan atau begitu. Nah, kita nggak pernah diberikan. Oke. Korban pun tidak pernah melihat surat keputusannya itu, keputusan rektor itu seperti apa. Nah, Jadi- ini mungkin harus diperbaiki, berbenah berkaitan tentang kelembagaan TPPKS yang ada Iya. di kampus. Iya, iya. Kasihan dong, laporan dibuat ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Yang tadi kita lihat ya, 16 November orang ngadu korban pakai surat diminta kronologisnya. Terus di belakang korban tidak boleh mendapatkan atas hasil yang dia sampaikan kepada. Ada kata-kata tidak Iya. boleh itu Bukan tidak boleh. atau kayak tidak mendapatkan. tidak mendapatkan Bahkan ya, kayak waktu saya ke sana udah diberikan belum? Saya bilang belum pernah ada surat keputusan Ya, rektor itu. berarti kayak seperti ada apa. blokade-blokade yang tipis-tipis gitu Iya. kali ya. Entah apa ya maksudnya Bang ya. Coba yang jelas sampai hari ini harusnya kan kita diberikan. Iya. Jadi sejauh mana komunikasi kuasa hukum dan korban ke pihak internal kampus? Enggak, jadi karena sekali kita udah ketemu pihak internal dan jawabannya begitu, dan di saat itu kita tegaskan bahwa hukuman administratif itu tidak menghilangkan hukuman pidana. Kan begitu Bang ya? Jadi kalau korban nanti akan membuat laporan, ya mau nggak mau, kita akan melaporkan. Dan karena lokusnya di kampus, ya mau tidak mau kampus akan pasti ikut. Karena lokusnya 2 kali peristiwa itu, September dan Oktober, itu di kampus. Oke.